Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Tika Permatasri dengan nomor pokok mahasiswa 104230008, kelasnya 123 dari program studi akuntansi Universitas Teknologi Digital. Nah, dalam video kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Billionaire yang dirilis pada tahun 2011. Nah, film ini tuh dia berasal dari kisah nyata seorang pebisnis sukses yang bernama Top Itipat yang berasal dari Thailand. Film ini tuh dimulai dari kisah Top pada waktu masih sekolah, namun dia tuh kayak sudah kecanduan game online gitu. Nah, dari game online itu juga dia tuh kayak dapat penghasilan dengan menjual item-item game gitu. Nah, hingga akhirnya dia pun kayak kurang fokus pada pendidikannya itu untuk masuk kuliah pada waktu itu tuh. Namun setelah lama dari itu tuh akunnya tuh di-banned sama gamenya itu karena salah digunakan kali ya, menjual komersial itu. Nah, hingga akhirnya dia tuh berpikiran untuk menjual sebuah pemutar DVD online, namun ternyata dia tuh tertipu. Nah, hingga akhirnya dia tuh pada waktu itu juga orang tuanya tuh untuk menyuruh dia kuliah terus kan. Nah, hingga akhirnya dia tuh kayak awalnya tuh dikasih uang untuk kuliah itu sama ayahnya, namun dia tuh menolak karena dia tuh kayak berpikiran kayak berkata kayak aku bisa membiayai diriku sendiri gitu kan sama orang tuanya tuh. Nah, namun hingga akhirnya dia tuh masuk ke sekolah universitas swasta dengan hasil dia menggadaikan jimat ayahnya secara diam-diam. Nah, namun selama dia masih kuliah tuh dia tuh kayak nggak serius gitu. Jadi dia tuh masih berpikiran pengen berbisnis gitu. Nah, hingga akhirnya tuh dia tuh melihat sebuah mesin pembuat kayak kacang gitu. Tanpa pikir panjang tuh dia langsung mau kayak berjualan kacang gitu. Nah, lalu dia berjualan kacang bersama pamannya. Awalnya tuh di tempatnya tuh di sebuah belakang mall. Nah, dia tuh kayak tapi tidak laku-laku gitu. Nah, lalu dia tuh kayak meriset kayak melihat-lihat kenapa ya gitu kan kayak gak laku-laku. Ternyata salah satu faktor utamanya itu adalah lokasi. Nah, lalu dia tuh pindah ke depan mall yang baru pintu masuk, lalu ada pintu masuk mall itu. Nah, ternyata di situ tuh laku lah kacang-kacangnya tuh. Namun gak lama kemudian dia tuh kayak diberhentikan dari mall itu tuh karena asapnya itu mengotori ventilasi yang di mallnya itu, yang di atasnya itu. Nah, lalu akhirnya dia berhenti jualan kacang. Nah, pada saat dia bersama pacarnya, nah dia tuh kayak mencoba rumput laut gitu yang dibawa oleh-oleh dari pacarnya itu. Lalu dia tuh langsung berpikiran kayak mau jualan bisnis rumput laut itu. Nah, selama dari awal untuk berbisnis rumput laut itu bener-bener gak mudah banget. Dimulai dari dia yang udah membeli rumput laut tapi setelah digoreng tuh kayak nggak pas-pas, pahit gitu, pokoknya rasanya tuh belum pas. Hingga akhirnya tuh si pamannya tuh jatuh sakit pada waktu itu. Lalu dia tuh kayak selama pas pamannya jatuh sakit dia tuh kayak mencoba menggoreng. Lalu akhirnya dia pun menemukan resep yang pas gitu. Nah, hingga akhirnya tapi dia tuh belajar juga kayak pengemasannya awal tuh cepet basi. Kenapa ya dia bisa cepet basi? Hingga akhirnya dia menemukan cara untuk packingannya yang bagus. Lalu dia mencoba untuk kayak memasarkannya nih, kayak wah ini harus pemasaran gimana ya. Lalu dia tuh mencoba memasarkannya ke 7-Eleven kayak pasar raya atau minimarketnya di Thailand gitu. Nah, awalnya tuh dia mencoba tuh ditolak karena pengemasannya tuh yang belum mencukupi standar gitu. Nah, lalu dia tuh kayak merubah lagi kemasannya menjadi lebih kecil dan emang yang untuk mencukupi standar itu. Nah, setelah itu tuh dia diterima lah sama 7-Eleven itu. Hingga akhirnya dia pun berjualan di 7-Eleven itu berhasil gitu menjual 72.000 kemasan awalnya tuh. Jadi, setelah menonton film The Billionaire, kita bisa mengambil nilai-nilai positifnya. Yang pertama itu yang pastinya jangan mudah menyerah. Nah, ketika kita gagal, kita harus berusaha bangkit lagi dan mencoba hal baru. Kita harus berani untuk mencoba hal-hal bisnis baru gitu. Nah, tapi untuk memulai bisnis juga, kita harus memiliki perencanaan yang pas gitu, yang bagus gitu. Kayak meriset dulu, kayak gimana nih, bisnis apa yang mau dibuat, terus kita juga mau bikin produknya kayak gimana, terus lokasinya kayak gimana, dan pemasarannya mau kayak gimana, itu tuh benar-benar penting banget. Jadi perencanaan untuk memulai bisnis itu sangat penting. Nah, lalu
kita juga jangan sampai melalaikan pendidikan, karena peran pendidikan untuk memulai bisnis itu sangat penting. Di sini juga ada scan di mana topnya itu mendengarkan lagi apa yang dikatakan dosen, lalu dia tuh langsung teringat kan kayak, oh pemasaran itu harus memakai pasar hutan rimba gitu. Namun dia juga salah mengartikan bagaimana sih pasar hutan rimba itu, karena dia kurang materi yang emang selama kuliahnya itu dia kurang memperhatikan gitu kan, dia nggak terlalu fokus juga. Jadi di sini peran pendidikan untuk bisnis itu sangat penting. Nah, selain itu kita juga jangan menyuap. Kejujuran itu sangat penting juga. Di sini juga ada scan top di mana kayak pamannya tuh menyuruh untuk menyuap yang waktu apa ya, menilai kayak pabriknya itu, namun dia untungnya nggak jadi, karena kejujuran itu sangat penting juga ya. Jangan sampai menyuap seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.